saya juga sedang S3 sama statusnya mahasiswa seperti itu. Kuliahnya online juga tapi kalau S3 kan teorinya hanya 1 semester, sisanya tugas lah atau kita ada beberapa kan punya industri radar telekomunikasi Indonesia itu beberapa anak ya ikut saya di sini. Bicara program teknik elektro, coba next Pak Ganis. Next. Berarti ini dari kitchen aja ya, sebentar. Next. Sebentar. Nah, ini mungkin historical ya atau cerita. Coba back aja, itu menarik juga tadi, back. Ini the world without engineering, Pak. Jadi ketika nggak ada engineering, iya. Kondisi. Oke, lanjutkan. Iya, makanya ini kan gambar menarik sebenarnya. Di dunia, apalagi sekarang lagi indikator nih Agilent itu dia distributor alat ukur. Kita alat ukur beberapa banyak GHz. Jadi sudah namanya millimeter wave ya atau ya wave. Jadi udah teknologi broadband kalau kita nyebutnya. Okay, next. Halo, next. Nah, kita beberapa nanti ada yang dijelaskan mengenai capaian, profil dosen, kemudian apa saja yang akan kita kerjakan di Fakultas Teknik Elektro. Nah, ini untuk profil studinya. Yang nama program studinya nanti di ijazahnya program studinya adalah Teknik Elektro. Jadi ketika kalian lulus, Teknik Elektro. Nah, mulai sekarang, mungkin mulai ada ke angkatan baru ini, kita punya ada beberapa kebijakan tambahan ya. Selain lulus mendapatkan ijazah, juga lulus memiliki sertifikasi kompetensi. Dan juga kita berharapkan, nah sertifikasi ujian kompetensi nanti kita kebetulan kan Fakultas Teknik udah punya LSP ya. Kita kerjasama nanti punya sertifikasi keahlian. Kemudian juga kita targetnya setelah lulus tugas akhir, jurnal. Jadi membuat jurnal dikirim baik nasional atau internasional. Dilihat dari nilai tugas akhirnya, kalau misalnya A, itu kita ingin mewajibkan dirinya ke jurnal atau publikasinya internasional. Nah, kemudian di Universitas Islam Nusantara ya, kemudian nomor SK pendiriannya sebagai berikut ini bla-blanya, dan ini SK pendirian ini artinya legal dan terdaftar di Kementerian Ristek Dikti. Jadi kalian kuliah di sini legal gitu. Enggak kan aya nu ngomong misalkan kuliah di mana, kuliah tara ijazah boga. Nah, di kita nggak bisa. Kita ya karena legal ya kita harus kuliah benar, harus masuk ya, ada aturan perkuliahan absensi minimal 75% ya, kalau nggak masuk ya mohon maaf nilainya secara otomatis akan E. Dan juga kadang juga dosen ya objektif memberi nilainya, tidak semata-mata misalkan itu keponakannya Pak Ganis atau siapa, coba dikasih, nggak bisa, kita semua objektif di sini. Kita nilai apa adanya, tapi kalau yang tidak mampu akan kita bantu. Tidak Pak Ganis tuh belajar Korea yang suka nonton drakor ya. Pak Ganis belajar nanti ke Pak Ganis. Anyo Asio. Ya Pak Ganis. Siap. Gimana, Pak? Next. Nah, ini mah next aja lah. Ini kan nomor
penomoran SK aja, alamat dan lain-lain. Mengenai data-data yang tadi ya, data-data SK, nomor, alamat, email itu detailnya sebenarnya bisa lihat di website, kemudian bisa juga nanya ke Bu Rini. Bu Rini itu bagian administrasinya fakultas ya. Ini mohon maaf, saya juga karena belum berani potong rambut, jadi agak gondrong. Sebenarnya ini bukan style saya. Nah, ini visi dan misinya. Menjadi program studi teknik elektro yang mandiri dan unggul dalam rekayasa teknologi pada tahun 2030. Ya, kita tahu ya, di Kamil kalau yang suka nonton podcastnya Dedi itu, satu, pangan yang tidak tergerus oleh COVID itu, satu pangan, dua IT teknologi, salah satunya adalah elektronika. Elektronika itu komponen pendukung adanya IT. Kalau nggak ada elektronika, IT tidak akan jalan. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Nah, kita itu coba komputer pasti ada komponen elektronika di dalamnya. Kemudian telepon, handphone, hub, switch hub, itu ada komponen elektronika. Maka jangan berkecil hati bahwa di era pandemi ini yang namanya teknologi semakin terlihat, semakin dibutuhkan, semakin dapatkan wadah kepercayaan bagi masyarakat bahwa teknologi itu dibutuhkan. Nah, nanti entah arahnya teknologi elektronikanya ke mana, itu terserah peminatan. Kalau kita di sini kebetulan ada beberapa yang kita buka subjurusan sebenarnya, seperti satu misalkan elektromedik, dua ada telekomunikasi, tiga yang sedang kita ingin kembangkan itu ada elektronika pertahanan, elektronik defense ya, kemudian itu salah satunya elektronik warfare, kemudian ada elektronika sangat dibutuhkan ya, elektronika terutama elektronika kebencanaan. Sekarang nih seperti COVID ini juga salah satunya. Buatan alat uji misalkan. Itu kan isinya melakukan penciptaan, penemuan, riset di bidang itu. Nah, itu salah satunya untuk elektromedik. Nah, dan untuk misinya, tadi ini visinya ya, misinya kita menyelenggarakan pendidikan teknik negeri unggul yang dilandasi dasar-dasar keislaman. Nah, Islam semua kan untuk peserta didik baru ya, alhamdulillah Islam semua ya. Alhamdulillah Islam. Nah, jadi syukur alhamdulillah Islam di mana kita itu selain mengejar akhirat, kita juga mengejar dunia melalui bidang yang kita capai. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita memiliki kemampuan di bidang elektro tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, menciptakan alat untuk deteksi COVID misalkan. Kami juga teman-teman masih banyak yang tidak hafal, kemudian kita itu memberat pahala kita juga nanti di akhirat. Jadi ya kita walaupun jago tapi kita dilandasi dengan nurani di hati itu nilai-nilai keislaman, seperti misalkan tadi yang sudah saya jelaskan. Keislaman kan itu kan juga ada kebersihan, kemudian kedisiplinan, itu juga harus kita tanamkan sebagai mahasiswa elektro yang disiplin, kemudian yang bersih, tidak buang sampah sembarangan, kemudian mau kuliah dulu. Nanti kalau udah masuk kelas mandi dulu, kan kalau nggak mandi mengganggu teman di sebelahnya. Ya naon ini Cina, kan bau apa ini?
Nah, ternyata teman di sebelahnya belum mandi. Nah, jadi kita harus jaga kebersihan juga. Nah, kemudian melaksanakan penelitian dalam bidang teknik elektro secara mandiri. Nah, ini kita yang akan kalian kerjakan di bidang elektronikanya adalah penelitian ke tugas akhir atau di skripsi. Nah, ini kalau kita di S1 adalah tugas akhir. Nah, kalau ekonomi baru dibilang skripsi. Nah, melaksanakan. Nah, ini juga kan tadi untuk upaya pengembangan ilmu bidang publik agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian menerapkan teknologi berbasis riset berlandaskan kebutuhan dan daya guna pada masyarakat. Nah, kita jangan sampai melakukan penelitian yang nggak berguna bagi masyarakat. Buat apa? Kita walau sederhana tapi sangat bermanfaat. Nah, itu yang bisa kita kembangkan. Kemudian yang terakhir mengembangkan pengolahan data, tata kelola, dan juga baik untuk mewujudkan kerjasama kemitraan dengan lembaga lain dalam kerangka. Nah, kerjasama itu penting ya. Kalian juga antar hanya di kan ketika ada teman yang pintar atau teman yang lebih paham, nah tolong bekerja ajarkan teman yang tidak paham. Media dan ada media dan satu lagi itu user, pengguna. Nah, sekarang pentahelix. Jadi harus bekerja sama dan kolaborasi. Next. Nah, ini tujuannya, tujuan mewujudkan program studi. Jadi tujuan kita ada di prodi elektro ini mewujudkan program studi elektro yang memiliki tata kelola dan manajemen yang memenuhi prinsip-prinsip good university governance yang didukung oleh kepemimpinan yang efektif, kemudian mewujudkan kegiatan pendidikan yang mendukung terhadap peningkatan kualitas dan integritas moral lulusan. Nah, jadi jangan ya bermoral tidak baik gitu, tidak akan dipakai di dunia kerja juga. Ramah tamah, sopan santun terhadap dosen, kemudian ketika kepada dosen maupun kepada teman itu harus ditepati. Janjian dengan dosen, Pak, saya jam 9 ingin ketemu membahas ini. Tapi attitude yang bagus. Kemudian berbagai bentuk kajian yang bermanfaat bagi pengembangan masalah umat. Nah, itu salah satu tujuan kita, misinya bahwa kita melakukan penelitian ataupun pengembangan ya tujuannya untuk orang banyak. Mewujudkan program studi elektro yang memiliki komitmen untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk kepentingan masyarakat luas. Oke, next, Pak Ganis. Nah, ini capaian profil lulusan prodi ya. Tenaga profesional di bidang sistem elektronika, telekomunikasi, dan elektromedik. Jadi ya, tapi memang banyak sih beberapa yang lulusan ini kerjanya di bank, itu mah kumaha rezeki ya, kumaha rezeki. Tapi yang penting sekarang profesional di bidangnya. Misalnya kemudian ini juga yang berbasis di bidang elektronika. Jadi bikin bisnis, kita bikin
kita bekerja. Kalau kita membuka, kita bisa menghidupi orang banyak, itu lebih bermakna. Kemudian peneliti profesional di bidang elektronika, banyak lulusan elektro yang jadi peneliti. Nah, di sini beliau sudah S3 juga di ITB. Dia kebetulan lulusan Bu Rani, Bu Rina ya? Ya, Bu Rina, Pak. Di LIPI. Hadir? Bu Rina Ada? nggak hadir, Pak. Oh, nggak hadir. Nah, beliau juga mengajar di kita. Nah, kemudian next, Pak Ganis. Nah, ini jumlah SKS ya, jumlah SKS. Terus 44 ya, 144. Nah, ini sesuai dengan aturan dari Kemenristek-Dikti. Kementerian Pendidikan, bukan Ristek-Dikti. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Si Mas Menteri ya, Mas Nadiem, sesuai aturan dari kementerian bahwa nah ini periode perkuliahan selama 4 tahun. Minimal selama 4 tahun. Nah, saya dengar-dengar ada aturan baru, padahal kita kan ingin berharap mahasiswa itu bisa lulus 3,5 tahun. Nah, tapi ini saya belum lihat update perkembangannya lagi karena ada aturan itu teknik itu tidak boleh lulus 3,5 tahun, harus minimal 4 tahun. Tapi kalau ya kita ada solusi juga. Ini kan misalkan normal nih, ini normal ya, secara normal semester 1 adalah 20 SKS. Nah, kemudian semester 2 18, selanjutnya ini normal. Nah, akan tetapi ketika dia semester 1 IPK-nya misalkan 4 ya, misalkan ya. Ya kan kita nggak tahu ya, misalkan 4 atau 3,5. Nah, itu dia bisa mengambil SKS di semester lanjutnya, menambahkan SKS di semester lanjutnya. Jadi ketika di sini 24, artinya di sini dia boleh mengambil SKS maksimal, yaitu 24 SKS per semester. Nah, di sini dia bisa mengambil di semester yang loncatannya. Ini kan genap nih semester, ini kan tadi semester ganjil, semester genap. Dia ya di semester genap, dia ngambil nambah dimaksimal ya, kalau kita rasa kita mampu di 24 SKS ya diambil. Ini semester ini kan berkurang jadi 14 SKS. Maksimalin. Jadi kan dia bisa ngambil di semester 5. Ini sedikit, ketika di sini makin sedikit, artinya bisa ngambil di sini. Sehingga ketika dia di semester 8 itu udah habis. TA-nya bisa dikerjakan di semester 7. Nah, setelah TA di semester 7, nah kita ada solusi untuk tetap mengimbangi walaupun dia secara akademik lulus 3,5 tahun, tapi secara aturan harus 4 tahun. Artinya dia harus lulus di semester 8. Nah, ini ada beberapa trik. Salah satunya kita ikutkan dia program magang. Misalkan dia ikut program magang di perusahaan atau di industri, kemudian atau juga kita ikutkan program-program kayak yang mau kita jalankan itu program magang ke Jepang misalnya. Nah, jadi kita masukkan karena kayak program magang ke Jepang itu kan minimal tahun. Jadi mungkin dia akademiknya 3,5 tahun, tapi itu pilihan. Kalau tetap pengen yang 4 tahun, ya 4 tahun. Kalau dengan program magang misalnya jadi 4 tahun. Kira seperti itu. Ini mengenai kurikulum SKS. Mungkin silakan kalau ingin sambil tanya, sambil jalan aja kita, karena waktu kita kan cukup panjang ini. Mengenai SKS. Nanti lebih detailnya kalau misalnya tanya bisa juga ke Pak Ganis ya. Kalau nggak ke saya, ke Pak Ganis. Kalau lebih teknisnya bisa ke Pak Ganis. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan dari
rekan-rekan udah paham ini mengenai pembagian SKS? Lain SKST lain sistem kebut semalamnya lain. Ya. Halo, ada pertanyaan gimana Ishak Abdul Rojak? Nih ada nanya atau Izin bertanya, Pak. Oh, siap, mangga. Saha namina dari mana asalnya? Izin bertanya, Pak. Mangga. Sok, saha namina asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Hamdi Salahuddin. Saya dari Kertasari, Pak. Kan untuk mahasiswa beasiswa KIP kuliah itu katanya SKS-nya per paket gitu, Pak. Apakah boleh menambah lagi gitu? Apa kalau IPK-nya lebih dari 3 gitu, Pak? Oke, terima kasih. Ada perjanjian. Siapa Yusuf? Siap. Yuk. Halo? Halo. Ya, suara kedengaran, Pak. Silakan. Kedengaran. Nah, itu gitu ya. Kang Hamdi ya. Jadi kalau misalnya Kang Hamdi kan misalkan beasiswa nih, sekarang dapatnya beasiswa. Nah, kita nanti beasiswa itu tidak boleh IPK di bawah 3. Nah, jadi harus minimal 3. Jadi dia yang dapat tensi dari nilai yang akan dia dapat. Nah, kalau dia IP bagus, silahkan mengambil SKS yang ada di depannya, nggak masalah. Jadi kan kuliahnya bisa cepat, beasiswa tetap masih dapat, kemudian bisa magang dapat duit lagi. Nanti misalkan magang di mana kan dapat duit lumayan kan, the best. Jadi bisa sangat bermanfaat, insya Allah. Itu Hamdi. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang nanya? Irdi gimana? Pengen bertanya Irdi nih. Ada yang ingin bertanya? Yang lain silakan. Ada cewek enggak? Ada, Pak. Cewek Ada. Berapa? Sarah, Pak. Berapa orang? 2. Mana orangnya? Mahasiswi teh. Nggak ada kameranya. Sarah? Oh, ini ya Sarah Putri. Iya. Oh, ada. Ada. Kemudian mana lagi yang cewek? Kalau teknik, kalau kayak teknik elektro, kayak dulu juga zaman saya teknik telekomunikasi itu, terutama elektro itu memang lebih sedikit dibandingkan laki-lakinya. Jadi biasanya rebutan di kelas itu. Rebutannya harus sportif. Itu atunya. Sok, ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan, mungkin kita next di slide selanjutnya. Sudah clear? Dengan tugas akhir. Jadi dengan tugas akhir itu 144 SKS. Nah, ini impiannya. Jadi misalkan pertama ini untuk semester 1 adalah Islam 1, kemudian ICT, kemudian bahasa Indonesia. Ini kalau back dulu Kang ini semester 1 ini adalah mata kuliah wajib ya, ada mata kuliah dari universitas, ada mata kuliah dari teknik. Nah, kalau kodenya UIN ini artinya dari universitas, mata kuliah dari universitas. Nah, kalau yang FTK ini dari fakultas.
Nah, kalau yang UIN ini biasanya gabung dengan mahasiswa di program studi lain. Artinya mengulang tidak, kalau seperti ini mengulangnya tidak harus misalkan mengulang masa agak pokoknya yang UIN ini biasanya berbarengan. Ini sama juga, tapi ini di industri atau informatika. Nah, fisika dasar juga. Nah, kalau seperti ini ada kita di pro. Nah, ini yang artinya sudah mulai ke penjurusan. Nah, kalau untuk semester 1 ini lebih ke mata kuliah dasar, mata kuliah basic ya. Basic. Nah, 1, 2 itu biasanya lebih ke basic, ke pemahaman mengenai basic untuk ICT-nya, kemudian ke fisika dasar. Karena ini tidak jauh menjembatani dengan yang mata kuliah yang ada di SMA atau di SMK. Nah, kemudian yang semester 2, nah semester 2 itu ada PPKN dan lain-lain. Ini masih mata kuliah untuk basic. Tapi kita tanamkan juga mulai mata kuliah keteknikannya seperti FTX, kemudian di sini juga ada algoritma pemrograman, kemudian ada gambar-gambar teknik. Nah, ini biasanya mata kuliah semester 1, semester 2 ini adalah mata kuliah adaptasi dari dunia kampus. Biasa adaptasi di sini kan masih yang ngekos, misalkan masih rindu-rindu kepada ibu bapaknya, masih belum tinggi banget gitu. Kecuali dia memang top ya, memang pinter, biasanya langsung. Putus nyambung ini, aduh. Iya, memang susah ini. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini yang mata kuliah semester 3. Nah, ini mulai semester 3 sudah mulai, coba lihat, sudah mulai ke jurusan kitanya, TL-nya, teknik elektronya. Udah mulai dari sistem digital, rangkaian listrik. Kemudian udah mulai lebih banyak. Nah, lebih 4-nya coba lihat. Nah, itu udah full untuk elektronikanya. Next, Pak Ganis. Biasanya puncak-puncak nilai tertinggi itu biasanya di semester 3, 4, 5 lah, 5, 6. Nah, ini 5, nah ini ada 5 baru ada mata kuliah pilihan. Nanti, nah ini baru sesuaikan dengan kebutuhan selain hati nurani dan juga kebutuhan pasar. Dilihat trennya apa nih? Trennya yang sedang berkembang, tren tahun ini dan juga beberapa tahun ke depan yang mana? Nah, itu baru diambil. Nah, bisa berdiskusi dengan dosen wali atau biasanya diarahkan dengan tugas akhirnya, atau juga diarahkan karena melihat jumlah kelas, biasanya kan dia dibatasi ada jumlah kelas. Nah, kalau tidak mencukupi ya ditutup, artinya harus berpindah ke kelas yang lain yang peminatnya banyak. Nah, ini dilakukan mata kuliah pilihan baik yang elektromagnetik maupun yang telekomunikasi. Telekomunikasi ini arahnya nanti bisa ke elektronika pertahanan juga elektronika kebencanaan. Nanti sub-subnya di situ ditanamkan di bagian ini. Next, Pak Ganis. Ini kita kurikulumnya, update kurikulum yang tahun berapa Pak Ganis? 2019, Pak. 2019 ya? Ya, Pak. 2019. Jadi ini untuk update kurikulum 2019 yang sudah didaftarkan ke Dikti. Next. Nah, ini mata kuliah pilihan juga. Next, yang terakhir Pak Ganis, semester terakhir. Nah, ini coba back dulu. Back. Nah, ini mata kuliah pilihan. Nah,
kalau misalkan tadi kata saya bisa IPK-nya tinggi, bisa ngambil banyak mata kuliah sebelumnya, nah itu bisa artinya di semester ini udah sangat berkurang. Bisa tugas akhirnya bisa ngambil ke sini. Coba next Pak Ganis. Kalau semester akhir kan misalkan di semester 8 itu kan di sini nih ada 5 SKS. Nah, kalau misalnya ini kan ada 9. Nah, 9 ini kalau misalnya nanti nilai di semester 6-nya, di semester 7-nya bisa dipecah. Ini kalau yang tugas akhir ini bisa di semester 7, bisa di semester 8. Jadi kalau yang tugas akhir itu bisa dipecah ke baik dia ke ganjil atau dia ke genap. Kalau mata kuliah lainnya itu berurutan sesuai dengan genap ganjilnya. Kalau tugas akhir tidak. Jadi bisa di 7, bisa di 8. Next. Jadi tidak ada ya, saya tidak mau semester 9, ada yang semester 9, 10, itu nggak ada. Pokoknya kita pengennya sampai semester 8, anak-anak elektro kita harus lebih mantep. Nah ini kontak person saya, organisasinya. Saya kebetulan Prodi dan Pak Ganis, Sekprodinya Pak Ganis ini sangat membantu banget ya, banyak untuk urusan teknis di lapangan mengenai perkuliahan, bisa nanya ke Pak Ganis. Kalau ke saya kan karena kebetulan sebenarnya dekat, industri saya itu dekat di Buah Batu juga. Silahkan kalau ingin berkunjung ke sini tidak apa-apa. Ingin menemui saya juga di sini sebenarnya tidak masalah, tidak harus di kampus. Tapi karena kondisi seperti ini ya artinya kita kuliahnya online dulu ya. Oke, next. Next, Pak. Nah, ini dosen-dosen di teknik elektro ya. Ini tadi saya mengajar berbagai macam mata kuliah juga. Ini Pak Ganis. Pak Ganis ini lulusan Korea dia. Lulusan Korea, kemudian Bu Rani ini lulusan UI ya. Kemudian Pak Rusiat. Next. Hah? Bu Rani TB. Nah, ini juga beberapa dosen-dosen kita ya. ITB, sorry. Pak Ganis yang UI ya satunya. Iya, Pak. Pak Ganis UI. Nah, ini dosen-dosen kita. Kemudian ini ada Pak Dr. Riki ya. Kebetulan beliau juga di Direktur SDM. Kemudian ini Bu Noneng, beliau dosen fisika. Pak Iden, Pak Handoyo, Pak Bu Andriani. Ini yang baru ya? Bukan Iya, ya? ada penggantinya Bu Hendang, Pak. Kalau yang baru udah Yang baru ini, Bu. oh, ini. Bu Endang. Oke, yang itu udah. Oh ya, oke. Ini Dokter Rina, kemudian ada ini ya, Iya, Bu Inel, Pak. Bu Inel ya. Bu Inel ini beliau lulusan Telkom ya. Kemudian ada Bu Rafika, Pak Asep, kemudian juga Pak Bambang. Next. Jadi dosen-dosen di kita memang sangat berkompeten ya di bidangnya, sangat-sangat menguasai. Jadi jangan ragu ingin berdiskusi dan lain-lain. Nah, ini kegiatan roadmap penelitian. Jadi kita ada penelitian pengembangan perangkat keras. Nah, ini ada beberapa. Sebenarnya tidak harus ini ya. Misalnya kita punya topik lain, silahkan dikembangkan. Pokoknya yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta agama. Oke, next. Next, kerjasama terbaru tahun ini. Next. Nah, ini kerjasama kita ada kerjasama dengan, kalau pernah dengar Kadin, Kamar tadi, Kamar Dagang dan Industri. Nah, kebetulan kita baru bekerja sama. Coba back. Nah, kita kerjasama dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Sudah kunjungan kemarin Pak Putra selaku dekan, kemudian ada Pak Ganis juga, kemudian dari informatika juga. Next. Nah, kemudian di bidang penelitian, kemudian di bidang penelitian cukup banyak ya yang sedang kita kembangkan, yang kita kerjakan. Nanti bisa anak-anak bisa ikut kegiatan kita. Ini ada dengan Balitbang Kemhan, kemudian dengan LIPI, kemudian dengan lembaga-lembaga lainnya juga. Next.
Ah, ini quote lah. Ini mungkin Pak Ganis yang bisa menyampaikan nih, Pak Ganis. Mangga Pak Ganis quote-nya nih. Ini Iya, ini hanya quote dari Pak sebagai Ganis nih. quote aja sih. Salah satu profesor idola saya, profesor fisika juga. Salah satu kalimat yang saya suka dari beliau ialah ini, the ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another. Jadi kemampuan kalian di sebuah bidang itu tergantung bagaimana cara kalian untuk menyampaikan ke orang lain. Jadi kalian tuh ketika kalian merasa pintar, jadi kalian itu seharusnya bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang kalian dapat ke orang lain. Salah satu tujuan dari saya menyampaikan ini juga, jadi nanti ketika kalian kuliah dan ketika kuliah kita sudah normal, buatlah kelompok-kelompok belajar. Nanti kita juga di sini ada beberapa support kelompok belajar untuk di bidang elektronikanya, dan juga kita juga ada beberapa kelompok bahasa Inggris. Dan di sana itu intinya kita belajar bareng, kita mempersiapkan kalian untuk bisa berperang di dunia nyata yang sebenarnya. Dengan cara kalian mulai berlatih untuk mengajarkan ilmu yang kalian dapat di kelas ke teman-teman yang lain. Jadi menurut saya juga ini sangat efektif. Itu juga menjadi salah satu alasan saya kenapa saya menjadi pengajar di sini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kita bakal lebih sering untuk melaksanakan kegiatan dua arah seperti ini diskusi. Tapi untuk saat ini seperti yang tadi Pak Yusi bilang bahwa satu semester full insya Allah kegiatan perkuliahan kita hanya sistem daring. Namun mungkin ada nanti perkuliahan yang memiliki bagian yaitu praktikum, kita akan melaksanakan praktikum di kampus dengan syarat dan ketentuan yang nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Kalian semester 1 kemungkinan ada praktikum fisika dasar dan itu nanti dengan saya. Jadi kita buat sistematisnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin itu aja dari Pak Yusi, dan ini juga habis terakhir. Siap. Ya, mungkin itu ya. Jadi quote-nya cakep ya. Quote-nya cakep gitu. Jadi seperti itu ya, harus seperti itu seperti yang disampaikan Pak Ganis. Ini waktunya masih ada nggak? Kalau nggak ada, saya pengen kenalan sebenarnya masing-masing ke anak-anak yang baru ini. Banyak Pak, insya Allah Pak. Kita masih jatahnya sampai 3 jam. Mau dilanjutkan perkenalan? Boleh. Nah, saya mau kenalan, boleh ya? Nih, Agil, dari sini aja absen gitu Pak, atau gimana? Siap. Oke. Agil. Di screen share-nya di stop dulu aja. Oke, siap. Ya, Pak. nanti full. Stop. Sebentar. Stop. Oke, dimulai dengan siapa pertama tadi? Wah, ini Sarah nih paling atas nih. Oke lah, Sarah lah, silakan Sarah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Sarah Putri Purnama. Gimana? Dari mana? Nama, asal sekolah dari mana? Kemudian motivasi ingin melanjutkan ke perguruan tinggi apa? Kemudian kira-kira minat dan bakat di mana? Kan ini ke elektro ya. Nah, apa sih kenapa jadi pengen ke elektro teh? Kenapa gitu? Nama saya Sarah Putri Purnama. Saya asal sekolah saya yaitu dari SMK Pasundan 2 Banjaran, dan saya mengambil jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Alasan saya masuk ke prodi Teknik Elektro yaitu saya ingin mengembangkan bakat saya, yaitu meneruskan jurusan saya di Uninus supaya saya bisa saya bisa menggapai keinginan saya, yaitu saya ingin bisa bekerja di salah satu badan usaha milik negara, yaitu saya ingin bekerja di PLN contohnya atau yang lainnya. Baik, terima kasih.
Amin, 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 amin. Kalau dulu SMK-nya jurusannya apa tadi? Jurusan Teknik Instalasi Tenaga SMK-nya Listrik. jurusannya apa? Ya, Teknik Instalasi Oh, Tenaga harus kuat Listrik. ya. Iya. Kalau SMK-nya dulu ada tugas akhirnya nggak, semacam tugas akhir gitu. Kalau saya kan dulu kebetulan SMK juga ya, tapi SMK-nya kan SMK Telkom. Nah dulu tuh ada tugas akhir juga. Jadi kalau tugas akhirnya nggak dikerjakan, nggak lulus, walaupun UN-nya lulus. Nah ini ada nggak tugas akhir semacam itu? Ada Pak. Disuruh membuat rangkaian. Ada apa? Tugas akhirnya tentang apa? Membuat rangkaian pada PLC. Membuat ya star delta pada motor listrik. Oh, pakai gitu PLC. sih, Pak. Sama penerangan jalan gitu. Pakai motor pakai solar panel, enggak? 13. Ya ada panel pakai. Berarti bisa ya? Bisa bikin-bikin gitu ya? Mulai dari baterainya, Insyaallah. kemudian solar panelnya, bisa. Oh, Oke. kalau bikin belum bisa, Kebetulan Pak. kita mau mas, bukan bikin, beli lampunya, beli baterainya, apinya, beli Iya, iya. kontrolernya. Kebetulan kita kan elektro mau ini ada diminta buat pengajuan penelitian untuk bikin solar panel di depan fakultas. Katanya di depan fakultas teknik tidak ada unsur-unsur tekniknya. Nah, rencananya kita mau mengajukan penelitian itu. Kebetulan ya kalau bisa berarti bisa kita masukkan ke dalam kegiatan penelitian kita. Ya, Oke, Pak Gani, ada yang ingin ditanya? Udah, nanti juga banyak ngomongnya. Selanjutnya, udah dari Sarah? Udah, cukup. Nah, kalau enggak yang oke, next. Oke, thank you Sarah. Cukup? And Ada then, yang mau disampaikan Ya, lagi? Pak, Oh iya, sama-sama. kalau Sarah Ya, Pak. beasiswa atau normal atau reguler? Beasiswa PMDK, Pak. Oh, oke. Sok, lanjut. ayo siapa yang mau? Sok, siapa lagi lanjutnya mahasiswanya? Yandi. Yandi terlihat aktif. Yandi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Yandi Setia Permadi, asal sekolah SMK Pasundan 2 Banjaran. Ya. Alamat saya di tempat tinggal saya di Pangalengan. Oh. Saya Sekarang posisi di Pengalengan ya? Ya, Pak. Di rumah. Ya. Oke, lanjut Yandi. MK saya jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Tujuan saya masuk ke Uninus mengambil prodi elektro supaya saya bisa lebih mendalami tentang elektro di Uninus. Dan saya lebih kompeten di bidang elektro. Oke, cukup Yandi. Kalau Yandi dari SMK ya tadi ya, SMK. Ya, sama seperti Sarah, Pak. Oh, satu sekolah. Satu sekolah. Banyak nggak dari sekolahnya yang daftar? Ada 4 Berapa orang. 4, Pak. Oh, elektro semua. Ya. Elektro semua. Oh, elektro dari Kalau mana? Yandi tugas akhirnya apa? Pengoperasian motor listrik menggunakan PLC sama semuanya satu jurusan sama, Pak. Oh, jadi ini ada proyek akhir tapi dikeroyok dari sama banyak siswa gitu ya, ngerjainnya gitu ya.
Oh ya oke, nanti ikut juga. Solar panel gitu bisa juga berarti kan? Halo, Mungkin sinyalnya kurang bagus, Pak. Ya Pak, oh ya. Tadi tuh solar panel gitu-gitu bisa juga kan? insya Allah bisa. Insya Allah. Pak Ganis tadi ingin menyampaikan sesuatu. Yandi dan teman-teman tahu Uninus Teknik Elektro dari mana? Dari kakak tingkat, Kakak tingkatnya kakak di kelas dari Uninus. SMK. Oh, dia sekarang Ya, di Uninus. Siapa? ada Irma. Oh, Ade Irma. Ade Irma itu mahasiswa berprestasi ke depan kayaknya. Dia itu ya IPK terbaik sekarang anak 2019 itu dia. Semoga kalian dari sekolah yang sama bisa mengikuti jejak-jejak baiknya dia ke depan. Good luck. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Oke, ada lagi Pak? Cari orang lagi? Kamu beasiswa juga atau apa? Reguler? Ya, KIP kuliah. Oke, boleh. Nih kayaknya sudah sinyal nih. Nih. Kalau bisa nanti perkuliahan, pada saat perkuliahan teman-teman kalau bisa cari tempat yang rada enak sinyal. Misalkan ketika di rumah jelek mungkin harus ke depan rumah atau kemana. Yang penting sinyalnya enak jadi komunikasinya tidak mudah terputus ya pada saat perkuliahan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Hamdi. Sarah, Yandi, siapa lagi? Ini yang ikut berapa orang ikut ini? Elektro yang ikut? Kayaknya nggak semua, Pak. Di sini itu dari ini masa orientasi ini? Kayaknya nggak semua. Seharusnya itu 20, 30. Kan ada 25 ya? Nambah kayaknya. Ya, kurang lebih segitu. Di 32. sini itu cuma ada 16 orangan. Oke. Pada kemana ya? Kurang tahu, Pak. Mungkin nanti kita merekam videonya ini juga. Kita bisa share juga ke mereka. Mungkin seperti itu. Oke. Oke, thank you. And then maybe Hamdi, introduce yourself. Oke, silakan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hamdi Solahuddin, asal sekolah dari SMK Wirakarya 1 Ciparai, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Alasan saya untuk masuk dan motivasi untuk masuk ke prodi elektro di Uninus adalah pertama karena saya ikuti sebuah organisasi dari sekolah itu di bidang elektro. Walaupun saya harus kuat, tapi saya juga mempelajari arus lemah. Saya ingin meneruskan di elektro Uninus. Kedua, elektro Uninus itu adalah bahwasannya elektro itu merupakan pelajaran yang lumayan sulit, tapi menantang. Itu merupakan apa yang saya suka. Ketiga, saya ingin membuat suatu alat inovasi ke depannya yang bisa bermanfaat untuk umat. Contohnya kayak di Jerman, yang saya pernah lihat dari sebuah artikel dan sebuah video di YouTube, yaitu lihat ada sebuah jalan, ketika dilewati jalan itu menggunakan suatu medan elektromagnetik yang menghasilkan listrik. Nah, itu ingin saya membuatnya di Indonesia juga. Ya, nanti kita ke Jerman sama Hamdi. Semoga. Sudah, Pak. Oke. Iya. Amin, Pak. Kak Hamdi tadi dari mana? SMK apa? Tadi saya terputus saya mendengar dari SMA apa? SMK Wirakarya 1 Ciparai, Pak. Oke, Pak. Itu jurusannya apa? Teknik instalasi tenaga listrik, Pak. Hamdi tahu Uninus dari mana? Dari teman, Pak. Dari teman kakak kating juga, Pak.
tugas akhirnya dulu. Untuk tugas akhirnya saya membuat instalasi motor listrik dengan instalasi penerangan listrik. Untuk instalasi motor listriknya itu pembuatan water level control. Kemudian untuk penerangan listriknya itu menggunakan sensor cahaya yang diri dan instalasi listrik gudang. Oke. Kalau satu sekolahnya banyak nggak yang daftar? Hamdi aja atau Hamdi aja sendiri? Teman saya aja, Pak. Sendiri aja, Pak. Kemarin teman keluar. Oh, ada yang cuman keluar. kamu. Teman-teman yang lain? Keterima di kampus Nggak lain ada, ya? Pak. Oke. Mungkin bisa dilanjut Pak Ganis, masih yang selanjutnya. Oke. Ricky. Makasih Hamdi. Ini koneksinya kok jelek banget. Ricky. Ya Pak, Ya, sok perkenalin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Riki Muntaha, asal sekolah saya dari SMK Negeri 7 Baleendah. Asal jurusan saya Teknik Audio Video, program studinya Teknik Elektronika. Kenapa memilih jurusan elektro di Uninus? Karena untuk melanjutkan di bidang saya di jurusan elektro, sama suka aja Pak, hobi ngoprek. Kalau ininya tugas akhirnya dulu apa? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Dulu, Apa? waktu itu teh apa ya disebutnya? Pokoknya tugas akhirnya itu disuruh bikin ampli dari skematik, membuat layout, terus desain PCB-nya, perakitan sampai dites bikin ampli. Ricky tahu Uninus dari mana, Ki? Kalau Uninus dari internet Pak. Gimana Pak Yusuf? Siap. Oke, next. Oke, thank you, Ki. Ini saya mau masuk lihat handphone aja dulu lagi lah. Bebas. Kayaknya sulit banget dari komputer. Oke, Diki. Kan kalau presentasinya udah kan? Udah. Ayo tanya jawab aja lagi kan ya. Kita diskusi lah ya. Diki Wanhar. Mana sih Diki? Ya, Pak. Oke. Introduce yourself. Perkenalan. Nama saya Diki Wanhar. Asal sekolah SMK Negeri 6 Bandung, jurusan TIPTL Teknik Instalasi Pemotoran Tenaga Listrik. Lulusan 2018. Oke. Terus, kenapa milih Uninus? Elektro? Why? Tes. Karena sesuai dengan jurusan sekolah saya, Pak. Fantasi saya. Oke. Nggak masalah. Lulusan 2018. 2 tahun terakhir ngapain? Kerja Kerja di Pilar, Pak. Oke. Tes, Pak Ganis. Ya, Masuk Pak. ya, ini saya lewat handphone ya. Masuk, Pak. Lebih jelas, Pak. Oke, terima kasih. Sini beasiswa atau reguler, Diki? Bidik misi, Pak. Oke. Keep on going. Ada harusnya bidik misi itu yang baru lulus loh. Kok bisa Diki?
Kan dulu sekolah pakai bidik misi juga, Pak. Oh, biasanya setahu saya yang bisa lanjut bidik misi, yang dapat bidik misi itu yang ketika lulus SMK langsung lanjut. Tapi nggak apa-apa lah, berarti rezekinya ini. Oke. Tenang. Semoga aja. Yang penting kaget lanjut studi itu nggak fokus lah. Iya, saya juga mau fokusin. fokus Pak, mau Fokus aja pengen kuliah. cepat-cepat lah istilahnya. Ya, cepat Kan dulu. udah Biar agak tua. Tenang. Biasa, Kiki. Jangan terlalu membebani kalau ngerasa agak tua ke yang lain. Soalnya ini dunia perkuliahan, bukan dunia SD, SMP, SMA yang dimana umur beda setahun 2 tahun itu berpengaruh. Contoh Pak Yusri sekarang S3, tapi teman-temannya dia tuh jenderal semua yang umurnya udah 30-40 tahunan, ya Pak Yus. Ya. waduh. Iya, Pak. Takutnya saya mengulang, Pak. Jadi agak lama kan usia makin sini makin meningkat gitu. Tenang aja, dulu pas Nggak lagi apa-apa, itu juga tinggal beberapa teman saya juga angkatan setahun atau 2 tahun di atas saya. Pokoknya yang akan membedakan ke kalian adalah kemampuan kalian beradaptasi, kemampuan kalian untuk Nah, itu betul. Menyerap ilmu iya, dari Pak. dosen-dosen kita, terutama sekarang ini kuliah kita dalam kuliah online. Jadi bagaimana cara kalian nih untuk nge-solve problem kuliah online? Beberapa orang sukses, tapi nggak sedikit juga yang gagal dengan alasan banyak. Jadi sekarang kita lihat aja bagaimana cara kalian untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Jangan terlalu dipikir masa umur. Kita dunia perkuliahan itu beda sama dunia pendidikan dasar. Oke. Betul. Tinggal kuliahnya aja difokusin, kuliahnya fokus, lebih serius, lebih semangat lah. Nggak masalah umur mah, nggak masalah ya. Ada beberapa juga ini yang udah 7 tahun nggak lulus nih, satu orang bikin pusing kita juga, yang penting lulusnya cepet. Ya, karena emang lebih fokus di kegiatan keluar. Iya, dikurangi aja kegiatan luarnya, dikurangi, kayak organisasi dikurangi. Iya. Boleh lah ikut 1-2 boleh, tapi jangan terlalu. Masa kalian mementingkan waktu organisasi ketika kuliah bolos gitu? Kan kata saya bodoh itu mah. Jadi intinya how Iya. you can manage your time lah. Bagaimana kalian bisa memanage waktu kalian. Seperti yang Pak Yusi bilang, kuliah tuh jangan lama-lama, 3 tahun, 4 tahun kalian padetin, selesai pergi dengan bawa ijazah, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lebih bagus gitu. Dibandingin kalian kuliah lama-lama di sini, makin kuliah lama bayaran, makin lama. Apalagi untuk anak-anak beasiswa, ingat beasiswa kalian itu hanya berlaku sampai 8 semester loh. Jadi ketika kalian 8 semester. Lebih dari tersebut, kalian harus membayar sendiri, dan itu kan akan nyusahin kalian. Mendingan fullin dulu 4 tahun kayak 3,5 tahun, full belajar. Nanti setelah kalian udah lulus, terserah deh kalian mau ngapain. Kayak gitu aja. Jadi baru gitu. ngupdate skill. Nah, gitu betul. Rajinnya dirapel 4 tahun, setelah itu serah kalian mau ngapain. Iya. Gitu. Betul. Mantap. Kalau ada permasalahan akademik bisa sharing. Nanti kalian kan udah sebelumnya sudah dikasih tahu ada dosen wali, jadi kalian bisa cerita ke dosen wali. Diki kenapa itu deket banget Kak? Ininya nggak kedengeran? Nggak kedengeran, Kak. Kalau pakai headset bisa? Nggak ada, hilang. Oh, nanti perkuliahan disiapkan ya. Oh iya. Jangan sampai mengganggu perkuliahan juga, harus pakai headset nanti perkuliahan. Kalau pakai laptop, pakai handphone, naon lah, tapi kalau bisa enak, mendengarnya enak gitu. Ini gambarnya udah nggak jelas, masa dengarnya juga nggak jelas, yang mau ditangkap apa gitu. Oke? Siap. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Nggak masalah lah ya, pokoknya umur mah nggak masalah. Udah cukup, Pak. Cukup. Oke. Next, yang lain. Siapa yang mau langsung unmute diri aja. Siapa ya? Irdi udah belum? Ya di unmute dulu atuh. Pak Ganis, kalau mereka ini dimasukin ke grup yang elektro itu enggak? Belum, Pak. Oh, apa biar tidak tercemar bikin grup sendiri ya? Mereka itu sebenarnya udah ada grup, Pak.
Grup mahasiswa baru. Hah? Udah ada grup Oh, udah. dengan Bu Siti dan saya masuk juga Bu Oh, Rani sebagai dosen wali mereka. Sebenarnya takutnya juga oh kecer. ya, nggak apa-apa maksudnya khusus anak-anak 2020-2019 itu khusus gitu. Bisa sih. Bisa. Jadi masalah karena kan yang 2019 itu kan kurikulum baru ya, maksudnya era periode kita gitu. Iya boleh. Irdi udah belum tadi Irdi? Jadi kalau belum silakan. Irdi. Suaranya nggak kedengeran Irdi. Coba ngomong. Jadi Di sini udah Irdi. unmute. Nah, suaranya digedein. Di sini masih merah loh. Tenang. Nah, kedengeran Irdi suaranya. Mungkin suara di handphonenya dikencangkan atau bagaimana? Coba di solve problemnya. Nggak kedengeran? We cannot hear. Ini merah juga. Nah, dimatiin. Ini dimatiin namanya. Mute itu artinya bisu, membisukan diri. Oke, mungkin nyobain si jari dulu lah. Jari terlihat. Sok ya yang bisa nyambung dulu, yang nyambung. Jari, coba deh ngomong, kedengeran nggak? Oke, kedengeran. Oke, goyang-goyang. Kayaknya taruh aja, jangan dipegang. Goyang-goyang. Ya ada meja Pak. Oke, meja boleh. Aturlah baiknya gimana. Next. Oke, silakan kenalin diri, Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Jari Nurmansyah Putra, asal sekolah dari SMK Pasundan 2 Banjaran, dengan jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Mengapa milih alasan saya elektro? Masuk Uninus elektro itu saya ingin menambah wawasan dari jurusan saya sebelumnya dan ingin menciptakan sebuah teknologi atau teknisi yang berguna untuk negara dan agama. Mantap. Tahu Uninus dari mana, Jari? Dari teman, Pak. Oke. Gimana Pak Isi? Ada pertanyaan? Mana Pak Isi? Siap. Tadi dari mana? Saya agak di luar sebentar tadi. SMA-nya apa? Banjaran ya? SMK Pasundan 2 Banjaran. Sama jurusannya apa? Oh, yang Teknik. berempatnya berarti ya? 4. Ya. Berarti bisa juga kayak solar panel gitu ya? Ya Pak, insya Allah. Sekarang di mana posisi? Di rumah? Di rumah teman Pak, ikut wifi. Kalau apa namanya, satu kelas itu berapa orang kemarin SMK-nya? Kok yang daftar cuma 4? Satu kelas itu ada 29 orang Pak. 29. 29. Sisanya pada kemana? Ada yang kerja mungkin Pak. Kalau ada teman-teman yang masih mau masuk kuliah ya, masih kita buka ya di sini. Masih kita beri kesempatan lah, kasihan daripada dia harus nunggu 1 tahun. Kalau mau masih berminat silahkan. Mungkin sampai akhir, sampai Oktober kayaknya masih kita buka. Tapi Pak, saya mau tanya, boleh Pak? Boleh. Ya, mangga. Teman saya kemarin ingin daftar, tapi jalur beasiswa KIP apa udah ditutup Pak? Nah, kalau yang KIP udah ditutup kayaknya.
yang yang belum ditutup tuh yang reguler. Karena kalau KIP itu kan kuota ya, kuota-kuotaan ya. Kalau kuotanya sudah terpenuhi ya gimana? Walaupun waktunya belum habis, tapi kuotanya terpenuhi ya udah nggak bisa kita. Tapi nanti dicek lagi lah. Nanti mungkin Pak Ganis bisa dicek ke atas apakah yang nama bersangkutan itu sudah terdaftar atau belum gitu. Biar ada kejelasan. Kalau belum, kalau tidak bisa ditawarkan mau reguler atau gimana gitu. Baik, Pak. Nanti Jerry suruh temannya kontak Pak Ganis aja. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Oke, selanjutnya yang mau itu langsung unmute aja. Bisa nggak sih kalian unmute diri sendiri? Muhammad Aditya Firdaus. Ya, Pak. Sok. Halo, ada suara, Pak? Suara. Ya, ada. Ada. Kedengeran. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aditya Firdaus. Oke. Asal sekolah saya dari SMK 6 Bandung, jurusan Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. SMK 6 itu di mana? Di Soekarno-Hatta, Pak. Oh, yang Soekarno-Hatta itu ya? Iya. Iya. Tahu. Sok lanjut. Saya lulusan tahun 2019. Alasan saya ngambil prodi elektro di Uninus untuk mengembangkan skill, terus mengembangkan diri juga, Pak. Kenapa elektroninus? Untuk menambah ya, Pak. Tahu dari mana dan ya. Saya tahu ada jurusan elektro di Uninus dari saudara saya, Pak. Oke. Ya. Teman-temannya pada kemana? Berarti kamu udah setahun ya? Setahun. Nunggu ya? Nunggu sebelumnya kemana? Sebelumnya kerja, Pak. Oh, kerja apa? Di kerja jaringan internet. Oh, kalau teman-teman yang lain pada kuliah di mana? Ada yang ke UIN, ke UPI kayak gitu lah. Kalau Nyebar ada sih. kalau yang belum dapat ya diinfo aja ya teman-temannya ya. Kasihan iya. misalnya harus nunggu setahun. Ya. Kalau dulu tugas akhirnya apa? Bikin instalasi penerangan bawah tanah sama instalasi Star Delta, Pak. Pakai konduktor. Maksudnya sama gimana? delay Penerangan juga. bawah tanah itu gimana? Coba tunggu jelasin. Instalasi penerangan gitu, Pak, kayak instalasi lampu ke ruangan bawah tanah gitu. Oh, oke. Ya. Cuman mindah jaringan lah ya intinya ke bawah tanah ya. Iya. Terus sama itu apa? Ya, Star Delta, Mas. Motor listrik, Pak. Ya, tahu Star Delta. Oke. Ya. Oke, mungkin lanjut Pak Ganis. Imam Arif mungkin. Mukanya nggak cukup familiar ya, pernah lihat di mana gitu. Gimana Imam Arif, silakan. Bagus, Pak. Apa? Iya, pernah ke kampus. Iya, benar. Sama Bapak. Iya, benar. Pantesan kayak pernah lihat gitu. Oke, fine. Imam, kenalin diri Imam. Nama saya Imam Arif Rahman dari SMA Pasundan 1 Bandung. Oke. SMA ya? Iya, Pak. Ngambilnya jurusan IPA, Pak. Pinter nih, kelihatan Arif nih dari tampang tuh pinter. Pinter Pak. Udah ngobrol sama saya. Sok, apalagi Rip? Pacar? Apalagi? Ada Rip, pacar? Pacar udah berapa? Jomblo Rip? Gak pacaran. Oh, bagus, mantap. Ya Rip, tahun ini dari mana Rip? Tahun ini sebenarnya nggak niat tahun ini kuliah tahun ini apa mau tahun depan nunggu
nunggu kakak lulus biar dananya aman. Tapi karena ada beasiswa, jadi daftar aja disuruh. Oke, good. Beasiswa apa, Bib? Rip? Beasiswa KIP. Oke. Enggak, Pak. Berarti nggak serius nggak kuliahnya, walau kuliahnya tahun ini nggak tahun depan? Serius satu, Pak? Oh, serius ya. Emang kakak kuliah di mana, Mam? Asalnya mau ngambil teknik biomedis, Pak. Kan bisa di sini oge. Ya maksudnya kan yang lebih apa Ini nih, lagi ada, gitu. ini nih yang baru Apa? lulus. Ini nih baru lulus nih elektromedik nih. Tantan nih, Tantan. Elektromedik TA-nya si Tantan nih. Lagi ngoprek-ngoprek dia. Tuh ngambil tugas akhirnya elektromedik dia. Elektro juga, Elektro Uninus baru lulus kemarin. Senior kalian. Pak Yusi, mungkin abis ini Tantan suruh ngasih kesan dan pesan aja, Pak, sebagai alumni, Pak. Oh ya, oke, testimoni ya, testimoni ya. Testimoni alumni, Pak. Oke. Udah, Arif, udah, Arif. Siapa lagi nih? Tantan lulusnya 4 tahun tuh, Tantan. Ya, sebagai role model contoh baik dari senior kalian lah. Arif, ada mau tanya lagi, Rip? Nggak ada sih, Pak. Ya udah, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi aja. Oke, thank you. Gimana, Pak? Mau Tantan dulu apa mau mahasiswa dulu, Pak? Mahasiswa dulu aja. Agil tuh kayak duduk santai. Boleh, Agil. Sok, Agil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin perkenalan, Pak. Ya. Nama saya Agil Abdul Ghani. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Baitul Arkom, jurusan IPA. Ustadz nih, Ustadz. Ustadz Amin. Al-Mukarram. Siapa? So, lanjut. Lanjut, Gil deh, ditungguin juga. Ya, saya memilih jurusan elektro karena saya dulu pas waktu di pesantren sering ngulik berbagai alat elektronik, dan saya suka disuruh juga sama Ustaz Ajengan suruh masang-masang listrik di rumah-rumah gitu, di pesantren, di Kobong gitu. Dan saya memilih ingin mengembangkan lebih banyak ingin memperdalam ilmu elektro. Kalau ya, di pesantrennya di mana, Gil? Pesantrennya apa tadi? Di Pondok Pesantren Baitul Arkom, Ciparai. Oh, yang di Ciparai ya? Itu ya. Ada kayak ada ekstrakurikulernya di bidang kayak elektro gitu nggak, Gil? Nggak ada, tapi saya cuma ikut-ikut pegawai yang bagian di perlistrikannya, Pak. Oh, belajar di sana ya? Iya. Kalau teman-teman yang lain kemana, Gil? Pada kemana, Gil? Ada yang di Uninus, ada yang di Rupiah, banyak, Pak. Kalau yang elektro cuman Agil ya? Iya. Kalau temannya yang pada masih nunggu juga, Gil, kalau mau kuliah, Gil, bisa suruh ke sini, Gil. Ya, siapa? Ini Agil di mana? Di rumah? Ini saya di rumah kakak di Cibiru. Oh, di Cibiru ya. Oke. Ya. Oke. Next. Iskak mungkin. Wah, Ustadz lagi nih. Ya, banyak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ishak Abdul Rojak, asal sekolah SMK Islam Terpadu Baitul Aziz. Itu yang di mana tuh? Yang di Majalaya, Pak. Ya, yang Majalaya. Apa SMA IP itu ya? Ya, SMK. SMK. SMK IP. Sok jurusannya apa?
Jurusannya RPL, Pak, Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, Kak elektro. Pengen Kak, Pak, pengen ke elektro. Oke. Soalnya waktu sekolah itu saya belajarnya banyak otodidak, Pak. Ya mudah-mudahan di teknik elektro saya bisa meneliti sesuatu Oke lah, mantap. penelitian yang hebat gitu, Pak. Tapi kalau SMK Islam terpadu tuh berarti kayak Quran hadis, akidah akhlak, fikih gitu belajar juga ya? Iya, Pak. Oh, belajar juga. Soalnya iya yayasan, Pak. Oh, Yayasan kalau pesantren. full day, sekolahnya full day. Enggak, sampai hari Sabtu waktu saya terakhir mah gitu. Kalau Dari tahun jam? sekarang full day. Dari jam 1 sampai hampir jam 2:30 juga nyampe, Pak. Oh, tapi itu maksudnya pelajaran umum dan agamanya berarti kan disatukan jamnya ya? Iya, disatukan. Oke. Saya dulu SMP-nya madrasah juga. Jadi memang saya lihat daripada yang sekolah umum itu lebih capek memang, tapi kan lebih inilah. Jadi umumnya dapat, agamanya dapat. Nah, itu dunia akhirat. Ya, gitulah. Terus ini sekarang di mana, Ishak? Lagi di rumah, Pak. Oh, di rumahnya di Jalaya? Majalaya. Iya. Suka banjir nggak di sana? Ya, saya keberadaannya di tengah-tengah, Pak. Kalau di Tengah-tengah. Majalaya di daerah alun-alun ya, kalau di alun-alun gitu Oh, suka di banjir kalau kotanya. hujan. Iya, Enggak iya, itu iya. di tengah-tengah ya. Oke. Lanjut. Dede Muksin, silakan. Udah belum, Dede? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Muksin Alhamdani. Asal sekolah saya SMK Negeri 4 Bandung. Lulusan tahun 2019. Elektro, audio, video. Di SMK 4 ya, itu yang di mana tuh? Yang di Kliningan. Oh ya, oke, yang di Kliningan. Deket kan ya? Ya. Jurusannya elektro ya, SMK-nya ya? Elektronika, audio, video. Audio, video. Oh, dia dibagi lagi ya? Iya. Elektronya di sana. Oh, bikin apa kemarin? Bikin ampli atau apa? Ampli, Pak. Bikin ampli? Iya. Berapa gainnya? Enggak, Pak. Gain. Penguatannya berapa? Lupa lagi. Tidak bayar. Saya nanyakan bayaran. Kurang jelas, Pak, suaranya. Sebelumnya, berarti setahunnya kemana? Bikin usaha. Usaha apa? Kopi? Bukan, Pak, jualan. Bukan. Jualan apa? Jualan ikan sama breeding gitu. Jual cupang gitu ya? Iya. Kan masih bisa jalan kan usahanya nih? Masih, sambil kuliah juga masih bisa. Oke, tapi yang penting fokus lah kuliah ya. Iya. Oke. Lanjut. Iqbal. Thank you, De. Kita ke Iqbal. Iya. Iqbalnya pakai K atau pakai Q, Bal? K. Oh, berarti bukan Dilan ya, Bal ya? Oke, Bal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nupara. Asal sekolah saya SMK IPPT Garut, kejuruan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Tempat tinggal saya, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Saya memilih prodi Teknik Elektro di Uninus karena saya sangat tertarik belajar tentang jurusan ini. Menurut pendapat saya memiliki kemampuan untuk memilih jurusan ini. Jadi ini
akan membuat saya peluang bagus untuk mencari pekerjaan setelah lulus. Selain itu, saya juga memiliki minat yang besar dalam memotivasi saya untuk mempelajari lebih seputar jurusan yang saya pilih. Tahu Uninus dari mana, Bang? Dari ketua Ansor sama sekretaris Garut. Iya. Dapat beasiswa apa? Reguler, Pak. Oh, reguler. Kalau yang dari sekolah Iqbal siapa aja yang daftar, Bal? Nggak ada, belum. Ada sendiri. Oh, teman-temannya pada kemana, Bal? Pada kerja. Oh, nggak lanjut. Sayang ya, Bal ya. Iya. Bal, ajakin Bal kalau. Maaf, Bal, coba minta rekomendasi Bal ke ketua GP Ansor-nya, soalnya kemarin tuh Uninus sama organisasi semi otonom NU se-Jawa Barat tuh udah kerjasama, kemungkinan ada potongan-potongan beasiswa, Bal. Iya, lumayan. Kalau dapat diskon kan lumayan, Bal. Ya, kemarin kan PIN Garut ke Uninus ya, Pak? Iya. Iya, kemarin saya di situ juga. Ya kan saya masuk grup PIN Garut, Pak, di sini. Oke. Nah, coba tanya, Bal. Saya ini gitu, saya kan sudah diterima dan sedang berkuliah di Prodi Elektro. Saya mendengar info bahwa ada kerjasama. Nah, apakah saya bisa mengajukan permohonan untuk keringanan biaya UKT? Nah, gitu, Bal. Coba. Ya, Pak. Kemungkinan bisa, Bal. Soalnya masih awal-awal. Kemungkinan masih dikit yang tahu maksudnya. Iya, Pak. Oke. Oke, Bal. Iqbal di mana nih, di Garut? Di rumah? Iya, Pak. Oke. Sok, lanjut. Oke, Uman. Wih. Uman, ini namanya kayak teman saya orang Polandia, namanya Uman. Supratman, nah, tapi Indonesianya ada Supratman. Sok, Uman. Uman Surutman. Iya, Pak. Pasti orang Sunda, Uman mah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin perkenalan, Pak. Nama saya Uman Suratman. Asal sekolah saya SMK Negeri 4 Garut, jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Alasan saya memilih teknik elektro karena saya pada saat sekolah juga suka di bidang kelistrikannya, Pak. Jadi saya ingin mengembangkan minat bakat saya dalam kelistrikan. Terima kasih. Suka ngoprek Tamiya ya, Man ya? Iya, Pak. Jadi pengen elektro. Ya, bulan Ramadan ya, nunggu malam. Iya. Hari Uman tadi apa? IPA ya, Man? Apa SMK ya, Man? SMK, Pak. SMK apa, Man? Jurusannya tadi, Man? Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Pak. Artinya kan Uman teh kudu lebih ekstra belajarnya. Ari eta kan otomotifnya. Walaupun ada sedikit kelistrikan, kudu harus lebih ini belajarnya, Man. Kayak karena kan di elektro itu basicnya tuh seperti kalkulus. Nah, itu kan Uman dapat nggak di SMK? Ada, Pak. Tapi sedikit. Ada ya. Nah, kayak fisikanya ada fisika 1, fisika 2. Nah, itu kimia juga. Nah, artinya ya Uman harus lebih ekstra lah pelajarannya. Iya, Pak. Oke, Man. Oke. Sok, lanjut. Ayo, ada lagi yang belum? Sandi mungkin. Terakhir ya? Sandi mungkin nggak ngelihat HP. Adit TV. Si ini banyak nih, siapa? Siapa yang belum? Agil udah, Dede udah kayaknya. Yang belum? Sandi siapa? belum ya? Sandi sudah. Belum, Pak. Oh, Sandi ya, emang nggak Sandi? Oke, Sandi belum kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sandi Fadila, alumnus dari SMK Pasundan 2 Banyaran, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Sama seperti yang Jari, sama Sarah, sama Yandi juga. Oke. Kuartet. Yang berempat itu kan tadi ya? Ya, yang berempat. Kuartet. Masuk Uninus lewat jalur KIP kuliah.
pertama tahu Uninus itu dari guru saya, Pak. Beliau yang menawarkan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan, lanjut kuliah di jalur beasiswa. Habis ini ada testimoni dari senior ya, dari alumni. Ya, Terus di dia lah tuh. harapannya di Uninus maunya seperti apa, Sandi? Harapannya saya terus berkembang lebih baik lagi dan ilmu terutama dari ilmu kelistrikan saya lebih meningkat lebih kompleks. Oke, amin. Testimoni aja ngomong weh. Coba. Cok. Iya Oke. Tantan. Kumaha testimoni? Jadi testimoni. Sebentar. Oke, thank you dulu Sandi. Kita ke sama-sama. Mana Pak Tantan? Ini. Spotlight. Kok nggak gerak videonya? Di onin. Oke. Ada. Nih senior kalian, contoh baik. Baik nggak ya? Belum lulus ya, belum lulus. Ya. Belum dapat skripsinya. Ya, assalamualaikum semuanya. Ada nggak tuh backgroundnya Mas? Assalamualaikum. Ya, salam kenal untuk mahasiswa baru teknik elektro ini. Teknik elektro Uninus. Selamat datang. Saya ucapkan. Jangan goyang-goyang Tan. Oke. Kelihatan nggak Pak? Oke. Baik. Oke, backgroundnya helm bagus tuh helm. Oke, boleh. Oke, boleh. Backlight. Oke, lanjut. Oke. Jumlahnya banyak ini Pak. Alhamdulillah. 32. Catatan lah. Alhamdulillah ya. Angkatan sekarang mahasiswanya udah lumayan banyak lah Pak daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Nah ini perlu dicatat ya. Pastilah semester awal itu menggebu-gebu untuk serius kuliah. Tapi di pertengahan jalan karena ada gangguan lah, karena banyak hal apa gitu, apalagi putus cinta, galau lah. Jadi perkuliahan terganggu. Nah, hal itu harus kita perhatikan karena yang pertama nih harus dicatat, kita tuh prioritaskan kuliah. Yang pertama itu kuliah, yang kedua kita bisa berorganisasi. Tapi organisasi yang sehat itu tidak akan melepaskan kewajiban sebagai tujuan utama mahasiswa itu, yaitu ya belajar. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan lah. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Selamat berjuang lah untuk para maba Uninus FTech Elektro. Bravo. Oke. Sarah, Tantan masih jomblo nih Sarah. Guru ini denger loh. Dengar ya. Kalau ini elektro juga nih, tapi belum lulus nih. Senior angkatan akhir lah. Nah, ini belum lulus nih. Ini Halim. Senior angkatan lahir sedang TA. Ini Profesor Akmal. Profesor Akmal. Nah, ini Halim. Apa Lim? Tugas akhirnya apa Lim? Tes golongan darah sama oksimeter. Nah, Halim, ini tugas akhirnya elektromedik. Bikin tes golongan darah. Mana Lim? Gimana ini sensor? Udah jalan? Ini Halim nih ngoprek-ngoprek nih. Halim nih ada tugas kerjaan. Udah beli kabelnya? Kok pendek? Belum, ini mah kabel yang ini. Ini ngoprek-ngoprek nih. Nih kalau ini Ajit nih informatika nih. Jomblo juga nih.
Oke. Kayaknya cukup ya. Iya, kayaknya udah semua juga. Jadi mungkin salah satu poin yang tadi Tantan bilang ke kalian ialah istiqomah itu sulit. Jangan menggebu-gebu di awal aja, tapi istiqomah menggebu-gebu di setiap semester untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang Tantan lakukan, bisa beres 4 tahun. Harapannya seperti yang tadi Pak Yusi bilang, kita target kalian itu 3,5 tahun, but that's not easy gitu. Itu agak sulit, enggak mudah, tergantung kaliannya. Apabila kalian fokus ke kuliah, belajar, organisasi hanya sampingan, itu possible. Tapi ketika kalian terlalu sibuk di dunia lainnya, tapi kuliah enggak terlalu fokus, itu akan menjadi quiet mission impossible. Oke, mungkin itu aja. Alhamdulillah kita udah hampir sekitar 2,5 jam ngobrol-ngobrol. Pak Yusi mungkin ada closing statement sebelum kita tutup acara hari ini? Foto bersama mungkin Kang, anak-anaknya semua suruh nyalain video sama mungkin dosen-dosennya. Mungkin dari dosen juga ada yang mau ngasih ini kali Pak, statement. Tambahan, mangga. Oke, Pak Safrudin mungkin masih online nggak Pak Safrudin? Kalau nggak Bu Rani mungkin? Pak Safrudin? Oh, Pak Safrudin mungkin lagi sibuk. Bu Rani? Bu Rani? Bisa Bu Rani. Ya, saya hadir. Mangga. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dosen wali kalian ya, yang angkatan baru ya ini ya, 2020. Nama saya Rani Nofrianti, saya dosen fisika dasar di Fakultas Teknik Uninus ini. Saran dari saya untuk para mahasiswa baru ini, banyak-banyaklah belajar untuk memanajemen waktu kalian masing-masing, karena sistem pembelajaran ketika kalian di SMA atau di SMK dan ketika kalian kuliah itu berbeda. Kalian harus bisa mengatur waktu kalian sendiri, berbeda dengan SMA yang sistem pembelajarannya sudah terstruktur dengan baik dan rapi. Sedangkan ketika kalian kuliah, kalian harus mampu mengatur waktu kalian masing-masing. Sehingga ketika kalian tidak bisa mengatur waktu terutama waktu belajar kalian, ya otomatis kalian bisa tertinggal dengan teman sekelas kalian gitu ya lulusnya. Dan yang terakhir mungkin pandai-pandailah dalam bergaul atau memilih teman. Kalian pasti bakal bertemu banyak bermacam-macam orang di kampus Uninus ini. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Jadi jangan sampai banyak terpengaruh oleh pengaruh negatif dari orang-orang yang kalian temui nanti. Untuk sama pesan yang terakhir, untuk yang belum, ada beberapa orang yang belum perwalian ya dengan saya ya. Kemarin kan kita sudah melakukan perwalian pertama ya. Untuk yang mengikuti perwalian, harap hubungi saya, nanti kita jadwal ulang perwalian berikutnya lagi. Baik, paling segitu saja saran dari saya. Dan jangan lupa rajin-rajin kuliah ya, mengikuti perkuliahan online ini. Jika ada kendala dalam perkuliahan online, harap hubungi saya atau dosen yang bersangkutan ya. Oke, terima kasih Bu Rani. Selanjutnya Pak Safrudin. Silakan memberikan sepatah dua patah kata Pak. Ini insya Allah mahasiswa baru kita jumlahnya sampai saat ini sih katanya 30-an. Tapi yang ini hadir sekitar 20-an. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan. Terima kasih. Ya Pak. Pak Ganis, yang saya hormati Pak Yusi. Siap Bapak. Mungkin ada dosen yang lain nggak kelihatan sama saya yang hadir. Selamat pagi semua. Bagi mahasiswa baru, saya mungkin yang tua pada hari ini, nasihat yang tua atau dosen yang tua, semoga rajin-rajin, apalagi yang dapat beasiswa, supaya ditingkatkan terus kemampuannya, supaya beasiswanya nggak diputus di tengah jalan nantinya, karena yang beri beasiswa tentu tiap tahunnya mengevaluasi tentang
siswa yang menerimanya. Mungkin nggak banyak yang saya sampaikan. Saya bangga mahasiswa baru hadir di Teknik Elektro Uninus. Mari kita saling bahu-membahu untuk mensukseskan cita-cita Anda sebagai sarjana nantinya. Dan saya berharap Anda memberikan yang terbaik untuk mencapai cita-citanya. Kami dari staf dosen tentu akan melayani Anda dengan yang terbaik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Ganis. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabruddin. Ya, Pak Isi. Terima kasih. Mungkin yang terakhir Bu Enel mau memberikan sepatah dua patah kata. Bu Enel masih online? Oh, mungkin sepertinya nggak bisa. Mungkin nggak itu lagi. Oke, terakhir Pak Yusuf, mungkin kita patah-patah ya Pak Yusuf ya? Oh, ada satu lain kayaknya. Nah, ini. Mangga. Oke, kita foto-foto dulu sebagai bukti penutupan acara PKKMP program studi teknik elektro. Insya Allah kedepannya kita akan bersinergi untuk membuat sesuatu perubahan yang lebih baik di sini. Oke, kita foto-foto dulu. Foto pertama. Jadi saya akan print screen, jadi kalian sudah ngeliat mukanya aja. Nah, good. Oke, thank you. Oke, 1, 2, 3. Oke, Imam Arif. Mantap. Baik. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you. Oke, thank you for coming. Maybe udah Pak Yusi ya, kita tutup aja ya. Tutup aja, tutup. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan PKKMP kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada banyak kesalahan ketika mengiringi kegiatan kali ini. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen. Silahkan untuk adik-adik mahasiswa mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, demikian. Saya izin lab dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun. Udah ini Pak. Sudah, silakan. Tinggalkan ruangan. Langsung live aja. Oke.